Oke guys, ketemu lagi di soal nomor 57. Sekarang kita ngebahas selanjutannya. Yang ditanya adalah tentang glandula endokrin. Glandula itu artinya adalah kelenjar. Kelenjar itu semua yang menghasilkan sesuatu. Itu kita sebut kelenjar. Misal kelenjar air liur berarti ngasilin air liur. Kelenjar lambung berarti ngasilin getah lambung. Kelenjar pankreas ngasilin getah pankreas. Kelenjar empedu ngasilin getah empedu. Kelenjar hormon ngasilin hormon. Jadi glandula itu kelenjar. Kelenjar itu adalah menghasilkan sesuatu. Atau lebih tepatnya kalau di biologi adalah mensekresikan sesuatu atau ngeluarin sesuatu ke dalam tubuh. Nah, glandula endokrin, sekarang kata keduanya adalah endokrin. Endokrin itu artinya dari kata endo. Endo itu dalam, atau kalau dalam hal ini adalah buntu. Endo itu dalam atau buntu. Kalau digabung, glandula endokrin artinya adalah kelenjar buntu. Kelenjar buntu itu artinya apa? Kalau misalkan kita lewat jalan buntu, itu artinya udah nggak ada tembusan ya. Kalau ada tulisan jalan buntu jangan dilanjut ya. Itu udah mentok kan. Nah, sekarang kalau kelenjar buntu berarti artinya adalah kelenjar atau eh, saluran yang buntu ya. Jadi ya buntu ya. Ya udah ya, berarti tidak punya jalan ya. Ini berarti tidak punya jalan alias tidak punya saluran. Nah, kalau nggak punya saluran, padahal kelenjar, ini ya, gua ulang lagi ya, kelenjar itu kan menghasilkan sesuatu. Kalau tidak punya saluran, berarti artinya hasilnya mau disalurin lewat mana, kayak gitu kan? Kan kalau nggak punya saluran tapi ngasilin sesuatu, nyalurnya susah kan? Nah, makanya karena nggak punya saluran, maka hasilnya itu akan lewat disalurkan lewat saluran paling umum, yaitu saluran darah. Saluran atau aliran darah. Yang dimaksud kelenjar endokrin ini adalah hormon. Jadi kelenjar endokrin itu artinya adalah hormon. Atau dengan kata lain kita bisa ngomong hormon sebagai kelenjar buntu, itu berarti nggak punya saluran, sehingga hormon yang dihasilin dari kelenjar endokrin itu akan disalurkan melalui saluran darah intern. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian keduanya, yaitu hormon. Hormon itu kan tugasnya kan mengatur fungsi tubuh ya, disalurin lewat aliran darah. Hormon sendiri itu ada dua, yaitu hormon seks dan hormon yang ngatur bukan seks alias non-seks. Kalau hormon seks itu terbuat dari minyak alias lipid, sedangkan kalau non-seks ini terbuat dari protein. Contoh hormon non-seks itu apa? Karena sebagian besar makhluk hidup itu ngurusin pertumbuhan, jadi sebagian besar paling banyak ya hormon non-seks ya. Hormon seksnya sendiri dikit ya. Contoh hormon seks itu contohnya kalau di cewek estrogen ya. Kalau di cowok testosteron. Testosteron karena mereka hormon seks berarti mereka terbuat dari lipid gitu ya. Nah, kalau hormon non-seks contohnya adalah misal yang terkenal karena terbuat dari protein, ciri khas protein itu belakangnya in ya. Berarti contohnya yang paling terkenal adalah misal adrenalin. Adrenalin. Kata belakangnya in menunjukkan bahwa dia juga terbuat dari protein ya. Atau misal insulin. Nah, ini juga nih kan berarti protein juga ya. Sebagian besar hormon non-seks itu sebagian besar hormon itu adalah hormon non-seks dan hormon non-seks itu terbuat dari protein. Sebagian kecil ini adalah minor itu terbuat dari itu adalah hormon seks terbuat dari lipid, sedangkan mayornya itu terbuat dari protein atau hormon non-seks. Karena sebagian besar hidup kita ngurusin pertumbuhan non-seks, berarti ya sebagian besarnya ya proteinnya. Oke, sekarang kita jawab. Berarti yang benar tentang endokrin itu apa? Disekresi alias dikeluarin langsung di pembuluh darah dan bekerja di tempat lain. Ini benar ya, kan dia kan buntu ya, berarti dia numpang pembuluh darah ya sebagai saluran paling umum. Bekerja di tempat lain ya iya ya. Kalau dia ngasilin buat kerja dia sendiri ya masa ngatur dirinya sendiri. Nah, ini berarti benar ya. B, didistribusikan, distribute itu diedarkan oleh sistem saraf. Nah, ini tadi kan nggak logis ya, karena seharusnya tadi didistribusinya alias disalurinya ini ya, gua 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 ini ya,
garis bawahi, disalurkan lewat saluran darah kan. Jadi yang nyalurin adalah saluran darah, sedangkan ini yang ditanya adalah sistem saraf, disalurkannya sistem saraf. Salah ya, karena sistem saraf itu kan kerjanya udah susah ya, udah mikir malah disuruh ngedar-ngedarin hormon kan malah capek. Berarti yang B ini nggak logis ya. Yang C, hanya ditemukan pada kalau ada kata hanya ini kalau ada kata hanya, ini kemungkinan besar salah ya, kayak hanya ditemukan pada vertebrata. Bayangin ada berapa miliar invertebrata yang ada di dunia ini, masa kelenjar endokrin cuma ditemuin di vertebrata? Kemungkinan besar kan enggak ya, walaupun mungkin ada, tapi kemungkinannya kecil. Dan dalam hal ini memang salah ya. Hewan tingkat rendah alias invertebrata juga tetap punya endokrin. Disekresi ke dalam kantong khusus untuk transport. Bukan ya, kalau kantong khusus untuk transport itu kalau di soal nomor 56 udah kita bahas ya, namanya adalah vesikula alias vesicle. Nah, ini enggak ya, hormon itu enggak dikantong-kantongin kayak gitu ya. Ya langsung kayak itu tadi, langsung begitu dihasilin ya udah dikeluarin. Tidak larut dalam lemak. Ya salah ya, kan hormon itu bisa hormon seks, non seks. Kalau hormonnya seks itu berarti terbuat dari lipid. Kalau hormonnya saya tulis ya, kalau hormonnya itu seks berarti hormonnya terbuat dari lipid. Karena lipid berarti dia ya karena lipid ya pasti larut sama lipid ya, larut lipid alias larut lemak. Berarti ini juga salah ya. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Jadi gambarannya kayak gini, misal kelenjar penghasil hormon terbesar di manusia itu ada di bawah otak, namanya adalah hipotalamus. Jadi misal ini ada otak ya. Oh, kegedean otaknya sampai mulut ya udah. Nah, di bawah otak di sini ada kelenjar kecil namanya hipotalamus. Nah, di sini dia nanti akan ngeluarin hormon. Nah, ini misal hormonnya gua gambar ya. Nah, terus dia nanti akan diedarin ke seluruh tubuh lewat darah. Nah, misal kalau dalam hal misal hormonnya misal kerja di misal di pankreas, di ovarium, dimanapun. Jadi ya udah dia dilepas dari endokrin sini. Terus dia ngalir darah kayak gini, dia ngalir terus nanti misal ke tangan. Nah, ternyata dia kerja di tangan misal. Nah, kayak gitu. Jadi ya kayak dikirim rame-rame dari endokrin terus dilewatin jalan raya, Pak Pos kayak gitu, karena dia udah punya alamat di suatu tempat, ya udah dia tinggal sampai di situ. Nggak perlu pakai kantong kayak Japan D, nggak juga ditemuin di vertebrata aja. Distribusinya jelas udah pakai pembuluh darah, yaitu jalur paling umum yang ada di tubuh. Bisa juga hormon lemak, larut lemak kalau dia hormon lemak alias hormon seks. Jadi guys, nomor 57 jawabannya A ya.